Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ngaji kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa anzalal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan ngaji kita masih di surah Ar-Ra'd, An-Nahl. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazillu qadamu ba'da subutiha wa tadukusu bima sadattum an sabilillah walakum adzabun adzim. Pekan yang lalu sudah sampai dengan kalian tidak akan diminta untuk dan sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat dari apa yang telah kalian kerjakan, agar kalian memperoleh akibat imbalan dari apa yang kalian lakukan itu. Berikutnya, wala tattakhidhu aymanakum, dan janganlah kalian mengambil atau menjadikan aymanakum sumpah atau janji, sumpah atau janji kalian dakhalan bainakum, sebagai sesuatu yang menyakitkan atau menciderai di antara kalian. Ya. Jadi kalau diceritakan di awal itu ada kecenderungan orang tidak memenuhi terhadap janji atau sumpah yang sudah diucap atau diikrarkan, sebab banyaknya orang yang mendukung terhadap pelanggaran atas sumpah itu. Maka di dalam ayat ini dilanjutkan, diulang lagi
Jangan sampai hal itu dilakukan. Jangan gara-gara disetujui oleh mayoritas lalu perjanjian yang mengikat semua golongan tadi itu diingkari atau dilanggar, padahal masih ada orang-orang yang terlibat di dalam perjanjian itu atau sumpah yang ia lakukan. Walaupun di ayat yang lain sudah ditegaskan bahwa tidak atau janganlah kau jadikan sumpah di antara kalian itu sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Salah satu ciri ketakwaan itu adalah menghormati dan menghargai hak orang. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Maka sekecil apapun komunitas, golongan yang terikat di dalam sebuah perjanjian atau yang tercakup di dalam sumpah yang kamu lakukan, dia tidak boleh menerima akibat buruk dari perilaku berikutnya. Makanya jangan kemudian karena banyak yang sepakat untuk mengingkari perjanjian itu lalu kamu mengingkarinya atau melanggarnya. Maka dulu ada perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang Mekah. Selama 10 tahun orang Madinah tidak boleh masuk ke Mekah. Selama 10 tahun. Dan itu sangat merugikan kepada orang-orang Madinah, utamanya kaum Muhajirin yang memang keluarganya ada di Makkah. Rasul menerima itu, walaupun setelah berjalan 1 tahun Rasul didesak oleh para sahabat agar membatalkan perjanjian itu. Tapi Rasul mengatakan tidaklah orang mukmin itu suka untuk merusak perjanjian yang sudah dibuat, meskipun itu merugikan pada diri sendiri. Maka Rasul memahami budaya yang ada di Mekah. Orang Mekah itu keras wataknya dan sering ngejak tawuran namanya gitu ya. Sering ngejak tengkar ada orang. Akhirnya tidak sampai jatuh tempo, ternyata mereka sendiri yang tidak sabar untuk merusaknya, melanggar. Nah, ini contoh sederhana. Makanya orang Indonesia, apalagi orang Jawa, orang Jember ya, itu paling sabar untuk menunggu momen, menunggu kesempatan. Nah, ayat ini mengingatkan kararahu ta'kidan. Allah mengungkapkan wala tatakhidu aymanakum takhalam bainakum. Itu Allah mengulangnya lafadz ini sebagai takkid, sebagai penguat bahwa memang betul-betul tidak boleh orang itu kemudian menyelisihi terhadap sumpah yang sudah dia kerjakan. Maka ada kafarohnya, ada tebusannya kalau memang orang itu melanggar sumpah ya. Kafarohnya diantaranya adalah memerdekakan budak atau dia berpuasa selama 3 hari untuk menebus kalau memang melanggarnya. Fatazilla qadamun ba'da subutiha, ya fatazilla ya. Fatazilla maka menjadikan terpeleset, tergelincir ya. Kepleset, tergelincir ya. Apa qadamun? Kaki. Ai aqdamukum, kaki kalian an mahajjatil Islam, dari kokohnya hujah argumen agama Islam. Fatazilla
maka tergelincir kodamun kaki-kaki kalian ba'da subutiha setelah kokohnya kaki-kaki itu ai istiqomatiha alaiha setelah lurus dan konsistennya kaki-kaki kalian atas agama Islam itu. Jadi kalau kamu sampai melakukan sumpah itu sebagai permainan, ya, sumpah itu sebagai main-mainan kamu, maka itu bisa menggelincirkan kakimu dari indahnya, hebatnya, istimewanya agama Islam yang kamu sebenarnya sudah istiqomah, sudah konsisten, sudah berdiri tegak lurus di atas ajaran itu. Tapi gara-gara pelanggaran sumpahmu kepada orang lain, gara-gara pelanggaran perjanjianmu dengan orang lain, Islamnya menjadi buram. Yang mempesona, yang indah, yang istimewa itu menjadi tak bermakna, tak berarti. Kenapa? Karena ulah dan tingkahmu. Maka dulu sering disebut al-Islam ya'lu wa la yu'la alai lakin mahjub bil muslimin. Islam yang begitu tinggi, Islam yang begitu agung itu menjadi terhalang oleh realita umat Islamnya. Jadi umat Islam itu terbelakang, umat Islam itu bodoh-bodoh, umat Islam itu miskin-miskin, umat Islam itu, nah, realita umat Islam yang demikian itu mahjub, menghalangi dari indahnya dan tingginya ajaran Islam. Ajaran Islam itu pertama kali diperkenalkan oleh Allah itu melalui allama adamal asma'akullah. Manusia itu ditakdirkan menjadi khalifah, pemimpin yang tentu menjadi sumber perubahan dalam kehidupan ini. Dia yang mewarnai corak warna-warni arah daripada perubahan yang ada dalam kehidupan semesta di bumi ini. Nabi Adam itu diajari dengan ilmu sehingga bisa melaksanakan tugas kepemimpinan dengan tepat. Nah, sampai dengan Islam yang terakhir yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sama perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca olehmu kehidupan ini, baca olehmu kenyataan ini, baca olehmu apa yang ada pada diri kalian, pada dirimu itu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang mengatur dan mencipta. Jadi kalau melihat dari esensi orang mengenal Islam, orang diajari berislam adalah gerakan ilmiah. Jadi bagaimana manusia itu hidup berbingkai dengan ilmu pengetahuan, tidak berbalut dengan kebodohan. Bagaimana manusia hidup ini selalu dinamis, maju, berkemajuan, ya, tidak menjadi yang terbelakang, apalagi keterbelakangan. Jadi dorongan Islam dari awal mengajak manusia untuk menjadi pemimpin khalifah di muka bumi itu dibekali dengan ilmu. Karena di zaman Rasulullah sudah kehidupan itu terbentang luas, aneka ragam peristiwa kejadian juga sudah cukup banyak, maka perintah pertama adalah Iqra. Berbeda dengan Adam yang ketika masih memulai kehidupan, Allah firmankan allama adamal asma'a. Allah mengajari secara langsung kepada Adam. Nah, ini satu hal yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah melihat kenyataan atau orang yang sudah mengalami dengan pengalaman-pengalaman, maka tugasnya adalah Iqra, bacalah, bacalah, bacalah. Tapi bagi yang belum mengalami, ajarkanlah. Nah, jadi satu sistem pembelajaran yang sangat unik, tetapi
sangat tepat bagi dinamika kehidupan manusia. Dadi wis bahane akeh ya wacanen, nek durung ono bahan ya ulang ono. Mula sekarang seperti guru-guru itu karena bahan bacaannya sudah banyak, kurikulumnya tidak lagi guru yang istilahnya itu mendikte, tetapi guru itu menjadi fasilitator, fasilitasi bagi proses pembelajaran. Sama dengan dosen begitu. Kalau dulu semua ilmu bersumber dari dosen, bersumber dari guru, tetapi sekarang sumber ilmunya sudah banyak, maka ikra, bacalah. Walau dosen, walau guru kau kurang baca, insya Allah disalib sama murid dan mahasiswanya. Ustadz tidak baca, kurang baca, juga disalib sama jamaahnya. Ya, jadi memang karena sumbernya sudah banyak. Ikra, baca. Ikra wa rabbukal akram, baca. Nah, maka kamu tidak boleh melakukan pengkhianatan atas perjanjian dan istilahnya itu memiring-miringkan miring-miring nih terhadap sumpah yang sudah terjadi itu supaya gak dilakoni. Miring-miring tur akhirnya gak ngelakoni, mengabaikan. Fataduk wataduku, dan kalian akan merasakan atau mencicipi as-su'a, akan keburukan. Ai al-adzaba, keburukan itu namanya siksa. Kalau kamu membiasakan sumpah kemudian kamu abaikan, tidak hanya kakimu yang akan terperosok dari indahnya Islam tadi itu, tetapi kamu juga akan mencicipi siksa. Bima, sebab apa yang sodatum telah kalian palingkan, telah kalian halang-halangi, ansabilillah, dari jalan Allah. Ay yasudukum, yakni memalingkan atau menghalangi kepada kalian an dari al-wafai, dari menyempurnakan bil ahdi, dengan suatu perjanjian, au bisadikum, dengan pemalingan penghalangan kalian, ghairakum, pada yang lain, anhu, dari melaksanakan janji itu, li'annahu, karena sesungguhnya keadaan yang demikian, yastannu bikum, itu sudah amat sangat jelas bagi kalian. Jadi begini, bima, sebab apa yang sodatkum telah kalian menghalangi, ansabila, dari jalan Allah. Boleh jadi kamu sendiri sebagai pelaku untuk tidak menunaikan sumpah atau janji itu. Boleh jadi kamu menjadi penghalang dari orang yang ingin untuk melaksanakan sumpah atau janji yang sudah dia lakukan. Kedua-duanya itu perbuatan yang buruk, karena pada ujungnya akan mendapatkan imbalan keburukan berupa siksa. Ya. Walakum, dan bagi kalian, adzabun, siksa, azimun, yang agung, azim, yang agung, siksa yang dahsyat, ya, siksa yang luar biasa fil akhirati, di dalam kehidupan akhirat nanti. Jadi dalam kehidupan dunia ada asu watadukusu, kamu akan menerima, merasai, mencicipi. Namanya nyicipi ya tidak semuanya gitu ya. Kalau semuanya berarti menghabiskan itu. Ya. Mencicipi itu ya cuma sedikit. Asu, keburukan di dunia ini, pelanggar-pelanggar sumpah, pelanggar-pelanggar perjanjian itu sudah akan menikmati sebagian akibat perbuatannya itu berupa keburukan-keburukan.
Jadi nggak ono ceritane orang yang mengingkari perjanjian, orang yang melanggar sumpah itu kemudian dianggap orang yang baik. Nggak ada, pasti dianggap orang yang jelek. Ya. Kalau di dalam bahasa hadis lebih ngeri karena dianggap sebagai pengkhianat, sebagai orang yang munafik. Ya. Orang munafik apabila berkata bohong, apabila berjanji ingkar, apabila dipercaya mengkhianatilah. Jadi lengkap sudah sebutan buruk kepada orang yang melanggar perjanjian atau sumpahnya tadi itu. Nah, sementara di akhirat masih disediakan siksa yang dahsyat. Nah, siksa yang agung. Nah, itu. Wala tastaru, maka janganlah kalian menukar, tambahkan. Tukar tambah. Tastaru, janganlah kalian menjual belikan, doltinuku. Ya, jenenge doltinuku iku yang golek keuntungan. Ya. Keuntungan yang bersifat material. Itu namanya doltinuku, jual beli. Wala, dan janganlah tastaru kalian menjual belikan bi'ati lagi dengan janji Allah, thamanan dengan harga qalilan yang sedikit. Jangan kamu tukarkan janji Allah itu dengan harga yang sedikit atau harga yang murah. Ya. Minat dunia, dari kehidupan dunia ini, bi'antang qaduhu, dengan cara kalian merusak terhadap janji Allah itu, liajlihi, sebab karena dunia yang kamu inginkan. Apa tak ya? Apa? Ini ya pada karo, apalagi yang pejabat-pejabat nih loh ya. Ya pejabat itu ya sekarang ini semua ASN itu pejabat. Bahkan P3K itu aja pejabat. Kenapa? Karena aparat sipil negara itu pada hakikatnya adalah orang yang terikat dengan perjanjian atas nama dirinya bersama dengan negara. Ya. Di situ ada jabatan fungsional, jabatan struktural, jabatan pelaksana. Jadi semua ASN itu pejabat. Nah, sama dengan kita, semua manusia itu adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Waduh, ya kan? Dari sisi substansi, semua manusia itu pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Pada sisi formal, pemimpin itu ada yang informal, ada yang non formal, ada yang formal. Informal di dalam keluarga kekerabatan, non formal dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, formal dalam jabatan-jabatan atau kepemimpinan yang diakui dalam sistem, apakah perusahaan, apakah instansi pemerintah, gitu ya. Jadi semua itu bertanggung jawab nanti. Tapi memang utamanya yang sering dibaiatnya, sering dijanji, sering diminta ikrar. Yo, jadi ketua PDM ono ikrare. Jadi ketua takmir ono ikrare, gitu. Ada ya? Oh, enggak ada. Mau ditunjuk mana ya? Ya syukurlah. Ya. Nah, ikrar-ikrar itu pada hakikatnya kan perjanjian-perjanjian. Gitu. Ya, apalagi yang menggunakan sumpah demi Allah. Jadi tidak usah demi Allah aja, itu sudah perjanjian. Al-mu'min itu bisyurutihim. Orang beriman itu dengan perjanjian-perjanjian yang mengikatnya. Ya. Maka jangan kalian menukar dengan janji Allah itu dengan harga yang
murah dari urusan dunia dengan sekiranya kalian itu merusaknya sebab ingin mendapatkan dunia itu. Abad ya? Abad. Wong dunia ku ketok ya. Dunia ku ketok. Iya kuwi. Jadi kawan disumpah juga. Iya. Ada sumpahnya. Jadi penghulu ada sumpahnya. Ana sumpahe. Nah. Innama indallahi wa khairul lakum. Innamanya saja apa yang indallah di sisi Allah, huwa itu khair, lebih baik lakum buat kenikmatan kalian. Innama hanya apa yang indallah di sisi Allah itu minasawabi dari imbalan pahala, huwa khairul lakum itu lebih baik untuk kalian mimma fid dunya dari segala apa yang ada di dunia ini. In jika kuntum telah ada kalian tak lamuna kalian mengetahui. Nah, jadi takarannya itu adalah ma indallah, apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang dijanjikan oleh sistem dunia. Ya. Jadi apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Tapi in kuntum tak lamun jika kalian tahu. Iki lho sing angel ku ning kene kuwi. Ya. Lah sing wis ngaji mulai cilik iku isek tergiur dengan indah dan nikmatnya dunia kok. Ya. Wong sing hafal Quran ae iku sik tergelincir kakinya. Ya toh? Dari istiqomah. Ya. Karena pinternya setan yuwaswisu fi sudurinas. Goblok sampai ning dadi kepala KUA 15 tahun mobil ora duwe. Goblok. Dikaitkan dengan pekerjaannya sebagai kepala jabatan. Ya kan? Padahal jabatan-jabatan itu sudah jelas. Tunjangannya itu ya jelas. Ya kan? Apalagi sekarang ada tunkin misalkan, tunjangannya juga jelas. Maka orang-orang yang terprovokasi oleh bisikan-bisikan setan, ya tadi itu, lalu dia meninggalkan janji yang sebenarnya ketika kamu konsisten dengan janjimu, iya, dunia kamu tidak dapat bagian yang banyak, sekedar cukup untuk kebutuhan kehidupanmu, tapi akhirat kau akan diganti oleh Allah dengan imbalan yang luar biasa. Sebaliknya, jika kau terperosok, kemudian kamu mengikuti apa yang ada, kamu memang mendapatkan walaupun tidak banyak. Karena dunia ini sebanyak-banyaknya dunia ya ini sudah. Ya, sampean di duit miliaran triliunan misalkan. Terus sampean ke iloro darah tinggi misalkan, ya bolak-balik mangane ya iku. Ya kan? Apa mana dikai diabetes ngene iki, mangane wis iku. Apa dipaksa mangan lebih teko iku ya mempercepat proses. Nah, maka nanti pelanggar itu akan disediakan siksa yang agung. Bagi yang konsisten istiqomah akan mendapat imbalan yang istimewa juga. Nah, adil kan? Jika kamu tidak mendapat bagian dunia, jangan menjadi orang yang panik, apalagi terus paranoid, galau. Kenapa? Dunia ini hanya lahun walaibun. Antara yang kaya dan miskin itu kelihatan ketika pegang uang saja. Tapi kalau sudah sakit, kedua-duanya sama. Bahkan lebih terasa menderita pada yang banyak harta tapi nggak bisa menikmatinya. Kepikirannya tambah oke. Sing wong miskin karuan, gak mikir apa-apa. Bahkan gak ada apa-apa. Ya. Sing duwe apa-apa iku pikirannya malah nanti-nanti. Kok sapa yo? Ngono ya. Oleh karena itu ya sudahlah, hidup ini harus berbalut dengan keyakinan supaya in kuntum ta'lamun, supaya kita bisa untuk menembus pengetahuannya, tidak hanya yang berdimensi kini tapi yang akan.
berdimensi ukhrawi, tidak hanya duniawi. Tapi yang ngono kuwi abot. Ya, angel Pak. Wangel wabot temenan. Ya. Nah, ladzi waswisu fi sudurinas kok. Setan itu tidak berhenti membisik-bisikkan ke dalam hati kita kok, menghembus-hembuskan agar kita menjadi orang yang melakukan pelanggaran atas janji atau sumpah yang sudah kita lontarkan dengan argumen-argumen yang seolah-olah rasional. Ya. Nah, iki wis budaya, iki wis tradisine ngene. Piye maneh Pak? Ya aku kudu melu. Nek gak melu kan nah dianggap enggak baik. Orang yang baik berada di komunitas yang buruk itu adalah petaka baginya. Wong apik-apik didekek nang lingkungan sing elek, insyaallah penderitaan. Mula salah satu ciri kebahagiaan itu jika orang berkumpul dengan orang yang solih. Jadi membentuk komunitas solihin, ya, orang-orang yang solih. Ya. Soalnya tadi jenengan melakoni bener di sistem yang salah, jenengan orang yang paling salah karena melanggar sistem. Padahal sistem itu bermula dari budaya yang menyimpang, kemudian terbiasakan, lalu membentuklah nilai-nilai yang disakralkan, yang dikuduskan. Ya sampean ini ya kayak aku nglayani tanda tangan misalkan, terus mau biasa iki ngekei orang ngekei ya. Wabe angger yo tanda tangan yang aku ngekei. Karena jadi kebiasaan, akhirnya dianggap ini adalah yang baik dan benar. Padahal aturannya saiki beda karo biyen. Nek saiki muni tidak boleh menerima. Nek biyen gak ono aturane sean. Lho kan udah jadi kebiasaan, angel. Kata Pak Noto BPKP itu, ini gratifikasi granat. Granat untuk akhirat nanti. Saiki yo jemblem rupane iki. Jemblem, onde-onde, ute-ute, kucur ngono ya. Seger saiki. Tapi besok rupane granat. Itu yang kadangkala kita menjadi susah karena aturan yang dibikin tadi itu tidak didasarkan kepada nilai-nilai budaya yang berkembang, kearifan yang ada. Ya. Itu contoh sederhana Pak. Kita bicara pelayanan. Harus minta tanda tangan takmir masjid ae. Leren gowo apa? Oleh-oleh misalkan ya. Nek nggo oleh-oleh itu ora apik. Nah, itu kan karena kebiasaan-kebiasaan yang kemudian disakralkan, disucikan. Jadi ini gak ngono gak apik. Nah, kalau udah bicara moralitas itu akhirnya kan berlaku hukum umum. Memuliakan tamu. Oh, memuliakan tamu. Nggih, mboten napa-napa. Ya. Dadi idza khuyitum bi tahiyatin fa khayyu bi aksani minha aurudduha. Dadi nek aku teko ya tantangan oleh tanda tangan nggawa gula 1 kilo, engko sampean jawab gula 1 kilo dibalas dengan yang lebih baik daripada gula 1 kilo. Dikei gula 2 kilo muli. Ya, apa yo ono ngono iki? Angel. Nah, hanya orang yang tahu bahwa segala apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik bagi kehidupannya, dia akan bisa berlaku konsisten. Dalika yang demikian itu fala tanqudu, maka janganlah kalian itu merusak, ya ta? Merusak apa yang indakum, apa yang ada di sisi kalian minat dunia. Apa yang indakum di sisi kalian ai minat dunia, dari segala hal duniawi itu yang faddu, dia akan musnah, dia akan fana, ayafna, dia akan fana, dia akan hancur, ya, dia akan lenyap, ya. Kulman alyafan wa yabqa dzul jalali wal ikram, semuanya akan musnah, semuanya akan hilang, semuanya akan lenyap. Ya, ibarat amun-amun itu fata morgana, ilusi. Koyok-koyoke. Ya.
Apa yang ada di sisimu berupa duniawi ini, sesungguhnya dia itu akan hilang, akan lenyap. Wama dan apa yang indah Allah di sisi Allah itu batin, akan kekal, daim, akan langgeng. Apa yang kau cari dari dunia ini ujungnya adalah kemusnahan. Tetapi apa yang kau cari di sisi Allah, dia akan abadi. Ya, dia akan abadi. Wala yajziyannalladzina sabaru, dan sungguh benar dia akan membalasi bilyai wan nuni, menggunakan lafaz ya, wala yajziyanna wan nuni, dan dengan lafaz nun. Nah, boleh, riwayatnya itu boleh. Ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan nun. Kalau menggunakan nun, wala najziyanna, dan sungguh benar kami akan membalasi. Nah, kalau ya, sungguh benar Allah, dia Allah akan membalasi. Jadi nggak ada masalah. Nah, itu wong nek ngerti belajar Quran, kemudian ya jenenge maca itu sesuai dengan tulisane. Nah, di jenengan menggunakan wala najziyanna. Di saya tulisannya menggunakan wala yajziyanna. Gak usah gegeran, wong maknane podo. Kalau na kami Allah, kalau ya dia Allah. Jadi konteksnya ke depan. Nah, makanya dulu sebelum belajar ini sudah ada nuzilal Quran ala sab'ati akhrufin. Quran diturunkan menganut 7 perubahan huruf. Ya. Itu sebagai rambu-rambu. Wala yajziyannalladzina sabaru, dan sungguh benar dia akan memberikan imbalan. Wala najziyanna, dan sungguh benar kami akan memberikan imbalan. Alladzina, kepada mereka yang sabaru telah bersabar. Ai alal wafa'i bil uhud, atas penyempurnaan atas perjanjian-perjanjian mereka, atas penyempurnaan dengan janji-janji mereka. La yajzanna, akan membalasinya, ajrohum, pahala buat mereka, biaksani, dengan apa yang lebih indah, lebih bagus, apa yang kanu telah ada mereka ya'maluna, mereka melakukan atau mengamalkannya. Aksan bimakna hasan, yang lebih baik. Aksan itu artinya sama dengan ihsan, sama dengan kebaikan atau kebagusan. Jadi orang yang karena bersikukuh menegakkan perjanjian sehingga dia tidak mendapat apa-apa dari urusan dunianya, atau bahkan kehilangan sebagian apa yang ia miliki untuk melaksanakan perjanjian itu, sungguh Allah akan membalasi yang lebih baik dari apa yang bisa ia kerjakan itu. Allah akan perlakukan orang itu dengan indah untuk kehidupan akhiratnya. Ya, inilah yang kadangkala oleh kaum ateis, ya, komunis, itu agama dianggap candu dari pemikiran yang ada, karena memberikan harapan-harapan mengenai kehidupan yang belum dijalani dan belum bisa dibuktikan sampai saat ini, kecuali mereka yang sudah berangkat lebih dulu. Karena nggak ada survei yang bisa untuk menembus apa LSI, apa biometri, apa gak ono sing tembus untuk meneliti bagaimana kehidupan barzakh, kehidupan kubur itu dan seterusnya. Tapi Islam dengan tegas dan gamblang memberikan nilai dan ajaran bahwa kehidupan berikutnya adalah waktu di mana kau akan menerima akibat perbuatan-perbuatan sebelumnya. Dan logika mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan hari ini hakikatnya adalah apa hasil dari apa yang
kemarin kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita itu merasa kenyang, sebelum kenyang kita lapar, dan di saat lapar kita makan, maka kenyang adalah akibat daripada makan. Yang tadinya kita loyo ngelungkruk, terus sekarang segar bugar setelah kita tidur dan istirahat, maka segar bugar itu akibat daripada kita istirahat, kita tidur setelah loyo tadi itu. Artinya apa? Kehidupan dunia sudah mengajarkan bahwa apa yang diterima setelahnya adalah akibat apa yang dikerjakan sebelumnya. Loh, berarti kalau itu diteruskan, jikalau dunia ini berakhir dan kita dipindah, dideportasi, imigrasi ke alam barzakh, maka alam barzakh itu adalah merupakan alam di mana kita menerima akibat daripada perbuatan kita sebelumnya. Sebelum barzakh, sebelum mati, berarti hidup dunia ini. Demikian seterusnya, jalan yang masih panjang dan tak bertepi, tak berujung, ya. Jalan yang panjang tak berujung, samudra yang luas tak bertepi. Nah, karena itu orang-orang yang bisa istiqomah di dalam menegakkan perjanjian-perjanjiannya dengan Allah, ya, maka dia akan mendapatkan imbalan yang lebih baik dari apa yang bisa dikerjakan hari ini. Makanya sholat fajar 2 rakaat, mung rukuk sujud ngono wae, imbalannya itu lebih indah, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Makanya ada ayat al-suibal kufaru bimakan yaf'alun. Suatu saat nanti ada pertanyaan, apakah orang yang kafir itu sudah mendapat imbalan dari apa yang ia kerjakan sebelumnya? Jawabannya pasti. Sedangkan orang mukmin juga sudah mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya. Janji-janji Allah yang akan memberikan imbalan terbaik bagi orang yang konsisten di dalam menjunjung tinggi menegakkan perjanjian itu hal yang pasti. Bagi perusak perjanjian, pelanggar sumpah, dia ujungnya nanti juga akan mendapat adzabun alim. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini berbicara mengenai perjanjian-perjanjian dan mengenai sumpah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, kemudian tidak tergelincir karena pengaruh-pengaruh kenikmatan duniawiyah. Karena Allah menyebut samanan qalila, dunia ini adalah harga yang murah, harga yang kecil. Jangan kau tukar, ya, kebenaran Allah, kebaikan Allah dengan apa yang kita anggap baik menurut pikiran kita, perasaan kita, karena standarnya adalah duniawi semata. Ya, wong apik iku nek sugih, wong apik iku nek itu pikiran-pikiran duniawi kita. Padahal sugih ataupun melarat itu adalah cara Allah menguji kita. Tinggal bagaimana kita memperkuat diri, cara mensikapi dan menjalani. Sugih syukur bagus, melarat sabar bagus. Sugih sombong buruk, melarat sombong juga tidak bagus. Nah, karena itu mari kita cari apa yang di sisi Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih. Monggo. Kenapa? Kita flashback ke belakang. Nggih. Pak itu berisiko. Perjalanan sudah terus bergulir depan. Sumpah kita yang pernah kita ucapkan di belakang kita itu pertanggungjawabannya itu gimana? Iya. Ya itulah. Gimana? Iya,
sing wis keliwat ya diistighfari. Jadi kalau sudah ketelibet artinya lho biyen aku tahu janji ngene kok durung kelakon. Lah kok ceritane urip ngene iki mau wis rampung. Apunten, Pak. Janji pengen bahagiakan istri sampai bojone mati. Isek durung terbahagiakan. Ya toh? Ya nek wis kliwat ya istighfar. Ya Allah, ampuni kami ternyata lalai. Ya toh? Tapi kalau ada sumpahnya, ya dijawab dengan kafarah, poso sampean. Ya, poso. Ya toh? Kafarah poso 3 hari. Ya. Apabila kamu melanggar sumpah itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendapat jalan kembali kepada Allah, tubuh taubatan nasuha. Ada jalan itu. Ya. Oke, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu Ibrahim wa ali Ibrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika min hamil khazan wa na'udzubika min bukhli wal kasal wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Anta salam ka salam. Salimna wal muslimin salimna min afati wa nikmah wa min hamil ummah wa min bala wal musibah ya arhamar rahimin arhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.